Kamu kenapa Kak Ulan? Lihat nih, sekarang itu banyak banget gitu korban bullying verbal. Wah iya ya, apalagi ini udah di tahun 2023 ya. Daripada kita mencari-cari informasi yang tidak pasti di media sosial, lebih baik kita mencari informasi tentang bullying verbal di lingkungan sekolah kita. Gimana nih? Ide bagus tuh, yuk! Nah oke nih guys, kali ini kita sudah sampai di sekolah kita. Nah sekarang nih kita mencari narasumber yang cocok buat podcast kali ini nih. Kira-kira siapa ya? Kak, Ya? itu kayaknya cocok deh buat narasumber kita. Wah iya, yuk mari kita langsung ke eksekusi. Yuk! Hai Kak. Hai. Kita boleh tanya gak nih? Boleh dong. Kalian punya media sosial gak? Punya. Dan kalian tahu nggak apa itu bullying verbal? Tahu dong pastinya. Oke, biar kita enak, mending kita ngobrol di dalam aja nih. Iya, lebih spesifik dan kita masuk ke intinya untuk tema kita podcast kali ini. Mau dibuat podcast ya kak? Iya. Oke, boleh. Yuk, langsung kita ke studionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong, perkenalkan kami dari MTS Negeri 1 Jepara. ada pepatah yang mengatakan nih. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Briliansyah Yusuf Al-Fuadi, biasa dipanggil Eril. Saya duduk di bangku kelas 8. Dan perkenalkan, nama saya Dewi Nawaulan, biasa dipanggil Wulan. Saya duduk di bangku kelas 9. Saya Dwi Marsa Salsa Bilatun Muna, bisa dipanggil Salsa. Saya duduk di kelas 8. Dan saya Rafaifa Asila, bisa dipanggil Sila. Saya duduk di kelas 9. Oke nih, sebelum kita masuk ke acara podcastnya, bagaimana nih kabar kalian? Baik dong. Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya guys. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke nih Kak Ulan, kali ini kita membahas tema podcast apa nih untuk kali ini? Apa ya? Oke, untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang bullying verbal. Oke, menurut Kak Sila sama Kak Salsa nih, apa sih bullying verbal? Kalau menurut aku nih, bullying verbal itu perkataan yang dapat menyakiti hati seseorang. Tanpa adanya perlakuan fisik maupun kekerasan ya guys. Nah, jadi itu guys, arti dari namanya bullying verbal. Nah, pasti nih ya, kan pasti bullying verbal tuh pasti ada banyak contoh, akibat, penyebab, cara menanggulanginya, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini kita akan masuk ke contoh dan pengalaman dari kita-kita dari tema kami yaitu bullying verbal. Nah, dari Kak Sila, apa nih teh pengalamannya untuk diceritakan Enggak, ya, bullying kita kan bisa ke teman-teman di rumah gitu. Nah, kalau aku nih, karena kan aku tinggi ya, pasti kalau cewek tinggi tuh kayak ngelihatnya agak aneh gak sih? Iya, Nah, kayak banyak banget temen-temen yang bilang gitu ke aku, kayak tiang listrik, dan masih banyak-banyak omongan yang kurang pantas didengar. Tapi Kak Sila tuh tiang hati gak sih kayak gitu? Enggak dong. Oke, dari Kak Sila udah nih. Nah, sekarang dari Kak Salsa nih, ada gak nih pengalaman cerita tentang bullying verbal? Kalau mungkin ada, bisa ceritakan ke teman-teman gitu yang ada di rumah dan yang juga menonton. Kalau aku sih gak ada ya. Mungkin Kak Eril punya nih. Oh, kalau aku pasti punya dong. Mau tahu nggak? Mau dong. Oke nih, jadi tuh ceritanya ini aku tuh masih duduk di bangku kelas 4 SD nih ya. Nah, saat itu ceritanya aku lagi makan nih sama teman di kantin gitu. Nah, aku nggak sengaja denger kakak kelasku bilang, itu nggak sih yang sok multi talent gini gitu. Kan dulunya kan ceritanya kan akan bisa ini bisa itu dan ikut lomba Keren gitu kan. banget ya Kak. Nah, pasti kan refleks itu kan iri gitu karena ya refleks tuh aku tuh bilang ke orang tua aku gitu. Langsung pas salah itu ini tuh masih tertancapkan gitu, masih sampai sekarang aku masih terapkan. Dan ketika saya kayak dibully kayak di kata-kataan ini itu tuh masih ku ya anggap angin lewat aja. Nah, dibilang gini,
Dek, semisal kamu dengar kata-kata kayak gitu, lebih baik kamu anggap masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Maksudnya dari omongan itu yaitu kita tuh anggaplah omongan itu tuh nggak usah dianggap serius dan cuman angin lewat saja, dan jadikan itu sebuah motivasi dan semangat untuk lebih baik dari sebelumnya gitu. Nah nih, kalau kalian punya pengalaman kalian sendiri tentang bullying verbal, kalian boleh mencantumkan pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa Like, comment, share, and follow. Nah, kita udah masuk nih ke contoh dan pengalaman kita masing-masing. Sekarang kita mau masuk ke akibat dari bullying verbal nih. Nah, dari Kak Sila, apa nih akibat dari bullying verbal? Nah, kalau menurut aku nih, akibat dari bullying verbal itu biasanya banyak banget kan ya, yang depresi, Iya. terus sampai mau bunuh diri, berhenti fatalnya itu ya, Kak, sekolah, bunuh diri. dan masih banyak lainnya. Jadi Kak Salsa? Kalau aku sih nggak ada. Sama ya kayak Kak Sila? Iya. Ya, akibat besar dari bullying verbal itu dari gadget, termasuk besar itu ya. Iya, kita harus pandai-pandai untuk Menggunakan mengurangi gadget. dan kita harus pandai-pandai mengatur gadget supaya lebih bermanfaat ya bagi diri sendiri maupun orang lain. Menggunakan hal gitu. positif seperti ikut lomba atau membuat video yang berguna gitu, agar kita terhindar dari gosip-gosip yang di luar sana yang tidak jelas. Iya. Apalagi itu mengumbar-umbar, nggak tahu yang jelas atau udah diumbar-umbar. Iya, Aduh. malah lebih bahaya ya Kak. Itu lebih baik kita tuh menggali informasi lebih dalam tentang emang faktanya gitu Kak apa enggak gitu. Kalau kita cuman asal ceplas-ceplos gini nggak tahu alasannya kan, wah nanti bisa bahaya. Iya. Malah bisa-bisa tuh buat orangnya tuh depresi, mungkin Down ya, fatalnya Kak? down, mungkin juga fatal lebihnya tuh bunuh diri ya guys. Wah, jangan sampai gitu ya. banget Jangan sih. kalian di rumah jangan melakukan tiruan kayak gitu ya guys. Oke. Nah, kita masuk ke atau selanjutnya nih, yaitu tentang penyebab dari bullying verbal. Nah, penyebab kita untuk melakukan bullying verbal tuh apa sih? Dari Kak Sila nih apa? Nah, biasanya tuh bermain gadget berlebihan juga nih guys. Ya, termasuk Iya, termasuk sama kayak tadi ya. sama kayak tadi itu kita harus pandai-pandai ya, pandai-pandai mengatur dan pandai-pandai mengungsikan gadget itu kayak gimana. Harus ya untuk positif lah ya, untuk positif untuk kita. Misal ikut lomba, membuat poster yang beredukasi tentang ya untuk mengajak orang-orang berbuat positif lah ya gitu. Dan kita harus menjaga omongan kita, attitude kita di luar sana. Gak mungkin kan ya kita dipandang orang pertama kali dari nilai, kan gak mungkin. Gak dong, mesti dari attitude nomor satu. Oke nih, kita kan sudah membahas akibat, sebab, dan lain-lainnya yang tadi ya. Nah sekarang kita membahas nih Apa sih pelajarannya? pelajaran yang dapat kita Pelajaran ambil dari pengalaman kita tadi tentang bullying verbal. Dari Kak Sila, apa ini? Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari bullying verbal nih ya, kita juga itu kayak Mengurangi gadget, apalagi sosial media sekarang Iya. nih ya, menjaga sikap dan omongan kita. Apalagi media sekarang itu memang perlu digunakan ya buat belajar, Berkomunikasi sama sama orang. orang gitu. Nah kalau dari Kak Salsa apa nih pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman kami tadi yang diceritakan tadi? Melakukan hal-hal positif yang berguna untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, selain kita pakai gadget, kita harus pandai-pandai ya guys untuk memakainya tuh harus berguna gitu kan, berguna untuk diri sendiri maupun orang lain. Semisal kita memberi edukasi lewat media poster, melalui video tentang edukasi-edukasi yang positif, Baik gitu ya. yang baik untuk masyarakat dan juga diri kita sendiri gitu. Nah, oke. Untuk harapan 2023 ini tentang bullying verbal apa sih supaya bullying verbal itu tidak terjadi lagi nih? Dari Kak Sila apa nih? Kalau dari aku sih berkurangnya bullying verbal di tahun ini. Kalau dari Kak Salsa? Nggak ada sih, itu sama kayak Kak Sila. Oh, oke. Kalau dari aku ada nih. Kalau dari aku semoga nih ya tahun 2023 ini bullying verbal itu tidak terjadi lagi, karena pernah terjadi lagi tuh di tahun 2018 itu sebanyak 41,1% itu tuh pernah banyak terjadinya. banget. Iya, banyak banget itu termasuk bahkan di katanya nih ya, ini baru katanya nih Kak, nggak tahu nih asli apa enggak. Iya. Katanya ya, katanya itu ya
Indonesia tuh pernah mengalami kayak hal kayak gitu, pernah adanya bullying verbal gitu-gitu. Maka kita bener ya, Kak? harus mengurangi di tahun 2023 ini, apalagi ini tuh tahun baru. Ya, harus mengawali dengan hal-hal yang positif dan baik gitu. Aduh, kita udah di penghujung acara nih. Wah, tapi kita masih menemani kalian. Tapi sebelum kita pamit, kita boleh pantun dulu dong. Boleh dong. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makannya bareng Ibu Asih. Cakep. Sekian podcast dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.